Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Farihah. Di sini saya akan menjelaskan Android Lesson 7. Yang pertama itu kita akan membuat simple syntax. Di sini itu aplikasi ini jika kita klik button start task itu, ketika aplikasinya sleeps dengan waktu yang tertentu, ketika diklik start dia akan melakukan start dengan random waktu yang disediakan. Yang pertama itu kita membuat project baru, lalu mengganti Android layout margin pada activity main.xml-nya. Di sini sudah tersedia atribut-atribut untuk text view-nya. Lalu kita akan mendelete constraint right dan constraint top-nya. Pada bagian ini kita akan membuat button dengan atribut yang sudah ditentukan. Ini kita akan copy untuk lebih cepatnya ke bagian activity main.xml. Lalu yang kedua itu kita membuat asyntax subclass. Jadi di subclass ini terdapat on pre-execute, do in background, on progress update, dan post execute. Jadi pada on pre-execute ini dia itu akan berjalan kepada do in background. Ketika sudah di background, dia akan mengupdate progresnya, lalu akan di-post ke on post execute. Di sini kita membuat subclass-nya dengan extensnya asyntax, lalu menggunakan private weak reference untuk text view-nya. Dan di sini kita mengimplementasikan constructor dari asyntax-nya. Yang kedua itu kita mengimplementasi do in background. Jadi di sini itu kita menggunakan override dan menggunakan code random r, new random, dan integer, try, dan menggunakan return. Jadi return itu ntar jika diklik dia akan balik ke awake at last after sleep for ininya itu dari hasil codingan yang ini. Yang ketiga itu kita mengimplementasikan on post execute. Di on post execute ini kita menggunakan get untuk set text-nya. Lalu yang ketiga itu kita mengimplementasikan semua step-nya. Di sini. Dia tetap extends ke compact activity. Kita melihat desain jadi seperti ini. Lalu kita run. Nih, di sini tertulis I'm ready to start work. Jika kita start, dia akan memunculkan seperti ini. Awake at last after sleeping for. Ini tadi codingan yang hasil dari S tersebut. Selanjutnya pada 7.2 kita akan membuat aplikasi untuk bookloader. Jadi di sini kita bisa mencari buku yang ditulis oleh siapa. Tampilannya seperti ini. Jadi nanti kita bisa memasukkan nama bukunya, lalu search book, lalu dia akan mengeluarkan siapa penulisnya. Yang pertama itu dia membuat project baru. Pada activity main.xml-nya kita menggunakan layout margin. Di sini sudah tersedia atribut-atribut untuk text view, edit text, button, dan seterusnya. Di sini kita menggunakan 3 string yang ditambahkan kepada string.xml. Ada enter a book name, search book, sama book title-nya. Kemudian kita mengimplementasi UI best practice-nya. Di sini pada main activity untuk search book-nya kita menggunakan input manager. Kita menggunakan pemisalan if input manager tidak sama dengan null, maka yang keluar akan hasilnya seperti ini.
dan menggunakan fetchbook dan menambahkan pada string.xml satu string lagi, yaitu untuk string loading. Yang terakhir itu kita migrate dari bookloadernya, lalu mengimplementasi metode-metodenya. Ada on start loading, mQuery string, sama kita memodify dari main activity-nya. Yang ini untuk si loadernya. Jadi ini main activity yang tadi sudah ada untuk pemisahan-pemisahannya. Dan di sini tuh untuk desainnya seperti ini. Ini fetchbook dan string yang tadi ditambahkan. Lalu kita akan run. Nah, enter a book name. Jadi kita bisa memasukkan judul buku apa saja. Misal lalu kita search books. Nah, dia akan muncul. Jadi si penulis buku ini itu Jenny Han. Selanjutnya pada 7.3 kita akan membuat power receiver. Jadi nanti jika kita klik button send custom broadcast ini akan muncul notify seperti ini. Jadi dia tuh menandakan kalau misalkan pesan itu tuh sudah kita broadcast. Yang pertama itu kita membuat project baru, lalu menggunakan ini private customer receiver pada main activity.java-nya, lalu menambahkan filter new intent filter pada onCreate di main activity.java-nya. Lalu kita mengimplementasi onReceive. Jadi di onReceive ini kita membuat override untuk mendetermine kalau misalkan pesan itu udah masuk. Di sini kita menggunakan switch dengan statement intent action. Lalu tambahkan toast.makeText ini setelah kita membuat switch tadi. Di task 2 itu kita mendefine custom broadcast action string-nya menggunakan statement ini. Lalu kita membuat button yang tadi yang send custom broadcast menggunakan atribut ini. Lalu kita akan mengimplementasi send custom broadcast-nya dan meregister dan unregister custom broadcast. Ini untuk respon dari si custom broadcast tersebut. Tampilannya akan seperti ini. Hanya ada button 1 send custom broadcast. Lalu kita run. Nah, di sini sudah ada buttonnya, lalu kita klik. Jika muncul notify seperti ini berarti broadcast berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.